Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali, thumma salatullahi ma'salami ala nabiyyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alamin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa asrafina salihin. Nakhussu khususan ilal imam Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Abbas Al-Malikil Hasani, annallaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abda ya nastadah. Kita baca niat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Raya Al-Mustaqim Saujajar 2 yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini seperti biasanya kita mempelajari, mengkaji dan mengaji kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, kekhususan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita masih membahas tentang sholawatun makhsusah, salat sunnah khusus, dengan subjudul nomor 2, Salatul istikharah wa du'a'uha, salat istikharah dan doanya. Seri kitab panjenengan seri yang 78, kitab aslinya 132. Disebutkan dalam ungkapan kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah wa fi Sunanit Tirmidzi, dan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, annahu bahwasanya
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kana konon beliau idza aradal amra, apabila beliau berkeinginan akan sebuah perkara, satu perkara, qala, beliau kemudian berdoa seperti ini hadirin, Allahumma khirli wakhtarli, Allahumma khirli wakhtarli, ya Allah pilihkanlah untukku yang lebih baik dan yang lebih bermanfaat untukku. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ungkapan bahasa Arab itu, di dalam ungkapan kamus, ada ungkapan idiom yang terkenal. Ungkapannya adalah kharallahu laka fil amr. Biasa orang Arab mengatakan kharallahu laka fil amr, maknanya semoga Allah menjadikan baik bagimu atas perkara itu. Nah, itu diambil oleh Nabi dengan bentuk fi'il amr, kata kerja perintah, dibungkus dalam bentuk ad-doa. Ya, bahasanya memang perintah tapi doa. Kalau di dalam ungkapan nahwu itu, doa itu kan minal adna ilal a'la, dari bawahan kepada atasan, itu namanya doa. Kalau amr perintah, minal a'la ilal adna, dari atasan kepada bawah, itu perintah instruksi, tegak lurus ya, biasanya gitu. Tetapi kalau doa permohonan, minal adna, dari bawahan hamba kepada sang pencipta Allah, itu bahasanya bukan perintah tapi permohonan, doa itu. Nah, tetapi bahannya sama, fil amr, kata kerja perintah. Ya, ini ungkapan Nabi ketika dia berharap untuk mendapatkan satu perkara, sesuatu, Nabi mesti mengatakan Allahumma khirli wakhtarli. Monggo kita ucapkan ini ping 3 niki supaya kita terbiasa dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Allahumma khirli wakhtarli, Allahumma khirli wakhtarli, Allahumma khirli wakhtarli. Insyaallah niku, ya Allah pilihkanlah untukku yang lebih baik dan yang lebih bermanfaat untukku. Sebab kula panjenengan niki manusia yang tidak tahu barang gaib karena awam, tidak tahu apa yang bakal terjadi nanti, hanya Allah semua yang tahu. Maka yang terbaik di antara kula panjenengan, setelah kita ikhtiar, kita minta pilihan yang terbaik kepada Allah dengan ungkapan Allahumma khirli wakhtarli, ya Allah pilihkanlah untukku yang lebih baik dan yang lebih bermanfaat untukku. Ya, kula panjenengan kan kelompok manusia weruh sakwisi winarah ini. Ya, tahu setelah kejadian. Ya ada sih orang yang weruh sadurunge winarah ki wonten. Tetapi yang banyak juga ora weruh sakwisi winarah. Wah niku parah iki. Ya, sudah kejadian selesai, lho iya ta? Lho ya apa sih? Tanggomu dhewe iku. Allah gak ro apa-apa. Lah sama nang ndi kok gak ro apa-apa. Nah, niki. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di sini wahada, dan hal ini la yunafid du'a as-sabiqa, tidaklah menafikan, tidaklah meniadakan doa istikharah yang telah berlalu.
Doa istikharah tetap berjalan, tetapi kita yakin apa yang kita kerjakan itu pastilah yang terbaik pilihan dari Allah. Maka ketika kita melangkah, kita mengawalinya dengan Allahumma khirli wakhtarli, kemudian melangkah dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. Menurut akal kita inilah merupakan pilihan Allah. Soal berhasil atau gagal itu hak Allah, dan kita hanya sekedar ikhtiar. Disitulah kita akan kemudian diuji keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kalau kemudian gagal, artinya bukan kita kemudian gagal dan tidak baik. Bisa jadi kegagalan itu terbaik bagi kita. Berapa banyak kemudian orang mensyukuri kegagalan. Selamat tau gak sida rono, selamat tau gak sida lunga, coba lunga, waduh terjebak macet dengan demo yang seperti itu, selamat tau gak sida. Loh, ini kita karena kemudian dipilihkan oleh Allah. Kontennya, bungkusnya memang kegagalan. Bisa jadi bungkusnya kemudian awalnya tidak kita sukai, tapi itu justru yang menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Nah, kemudian di halaman kedua dari yang kita baca ini, wa yustahabu, dan disunahkan iftitahu du'ail istikharati, membuka iftitah niku mengawali, membuka doa istikharah, wa khatmuhu, ya, wa khatmu du'ail istikharah. Pakai ngatan nggih hadirin, taknya sukun mawon, pakai masdar. Wa khatmuhu bilhamdillahi, ya, dan mengakhiri doa istikharah itu bilhamdillahi dengan ungkapan hamdalah, wassalati wa taslimi, dan bersalawat dan bersalam ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Malikil Hasani, lek panjenengan badhe donga istikharah, kita awali dengan hamdalah. Pakai bismillah juga boleh hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu atau wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bolehlah gitu. Atau wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boleh yang seperti itu. Kemudian, ya, setelah hamdalah kita baca, salawat kita baca, baru doa istikharah yang kemarin kemudian sudah kita sampaikan ini. Tentunya mustaqbilal kiblati, dalam kondisi menghadap ke arah kiblat. Dan kemudian mengakhiri doa istikharah tadi itu dengan hamdalah dan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ditambahi malih subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh hadirin. Ngoten. Kama huwa sunnatud doa, sebagaimana kesunahan dalam berdoa, mengawalinya dengan hamdalah dan salawat wassalam, mengakhirinya dengan salawat, dengan hamdalah, salawat wassalam. Nah, dalam proses kita melaksanakan doa, melaksanakan sholat istikharah yang jumlahnya 2 rakaat itu, kata Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Malikil Hasani, wa an yakro'a, hendaknya dia ini membaca fi rakaatil ula, pada rakaat yang pertama. Apa yang dia baca? Fatihatal kitabi
surat Al-Fatihah, wa suratal kafiruna, dan surat Al-Kafirun. Nah, artinya ketika proses pelaksanaan salat istikharah, yang pertama baca Fatihah, setelah baca Fatihah baca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyati, dan ketika masuk pada rakaat yang kedua yang dibaca Fatihatal Kitabi wa suratal Ikhlas. Ketika pada rakaat yang kedua setelah Fatihah yang kita baca surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Jenengan iki lek maca Al-Ikhlas kan ikhlas sekali ya, sebab sangat pendek ya niku. Nah, kemudian wastahabba jam'un minal muhadditsina wa sufiyah radhiyallahu anhum. Nah, di sini kata Abu ya, wastahabba, dan mensunahkan, jam'un sekelompok, minal muhadditsina dari kalangan ahli hadis, wasufiyah, dan kalangan ahli tasawuf. Mereka itu menyatakan sunnah an yakro'a, seseorang itu disunahkan untuk membaca fi raqatil ula, pada rakaat yang pertama, qabla suratil kafiruna, sebelum surat Al-Kafirun. Itu ya idealnya kemudian dibaca ungkapan ayat ini ya. Ini ada kemudian suratnya surat Al-Qasas, ayatnya panjenengan tingali itu ayatnya ya, ngapunten lah dikecil niku 78 sampai mohon maaf 68 sampai dengan 70. Jadi setelah Fatihah selesai dibaca ayat ini, baru kemudian surat Al-Kafirun. Jadi setelah Fatihah waladdallin amin, kemudian diam sejenak, panjenengan membaca wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ada kurang lebihnya, nanti dilihat lagi wonten Al-Qur'an ya, dicek lagi. Al-Qasas 68 sampai 70. Setelah walahul hukmu wa ilaihi turja'un, kita kemudian langsung bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baru rukuk, i'tidal, sujud, masuk menyelesaikan rakaat yang pertama. Wa yaqra'a fi raq'ati tsaniyati, dan kemudian sebagian ahli hadis dan ahli tasawuf menganjurkan seseorang yang salat istikharah pada rakaat yang kedua qabla suratil Ikhlas, sebelum dia kemudian membaca surat Al-Ikhlas ya, dia membaca al-ayatul karimah min suratil Ahzab. Dianjurkan baginya untuk membaca surat Al-Ahzab, ayatnya sudah tertera di situ, nomor ayatnya. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran
ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Itu ayatnya yang dibaca. Setelah membaca ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru rukuk dan selanjutnya. Niku hadirin. Nanti ayatnya dicek malih, Al-Ahzabnya ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Qala al-Imam Syekh Ibnu Arabi, telah berkata Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Arabi, seorang ulama tasawuf yang terkenal hadirin. Beliau memiliki banyak kitab-kitab ahli tasawufnya, dan kemudian salah satu kitab tasawufnya yang terkenal itu 8 juz, namanya Al-Futuhatul Makkiyah. Setelah mengarang kitab itu, dia letakkan, dilemparkan di atasnya Ka'bah, ditaruh di atasnya, di atasnya Ka'bah itu. Setelah itu dia tinggalkan 2 tahun. Padahal Mekah kan panas itu. Harusnya kemudian kitab itu sudah kena panas, hancur. 2 tahun. Setelah itu dia cari-cari lagi. Ternyata kitabnya masih di tempat yang sama, dengan bentuk yang masih utuh seperti itu. Dan itu dia menyadari dan meyakini, ikhlas mengarangnya, kemudian dia mengajarkan kitab itu. Memang tidak mudah memahami kitab Futuhatul Makkiyah. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki, orang awam seyogyanya tidak belajar kitab itu dulu. Ketika syariatnya belum kuat, syariatnya belum mantap, idealnya belajar yang lain dulu. Sebab kadangkala salah memahami apa yang dimaksud oleh pengarang kitab itu. Nah, itu Al-Imam Ibnu Arabi. Kemudian Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Arabi radhiyallahu anhu yaf'alu dzalika ay al-istikharata 'ala al-wajhi sabiq fi kulli hajatin muhimmatin yuridu fi'laha wa qada'aha. Dikatakan di sini Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Arabi itu melakukan hal itu. Salat istikharah, setelah Fatihah baca ayat yang pertama tadi, beberapa ayat tadi Qasas, setelah itu baca Qul ya ayyuhal kafirun. Masuk kepada rakaat yang kedua, baca Al-Ahzab ini, setelah itu baca Qul huwallahu ahad. Nah, baru kemudian beliau berdoa. Beliau lakukan itu untuk setiap hajat keinginan beliau yang muhimmah, yang sangat penting. Beliau berharap untuk kemudian bisa berhasil. Beliau istikharahnya seperti itu. Tsumma yashra'u fi hajatihi, kemudian beliau melakukan dan hajat apa yang beliau inginkan dia kerjakan, dia ikhtiarkan untuk berhasil. Fa in kana lahum fiha khiratun 'indallahi ta'ala, maka apabila hajat yang beliau inginkan itu merupakan khiratun, sesuatu yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah, yassara lahu asbabaha ila an tahsula, maka Allah akan memudahkan kepada Ibnu Arabi untuk mendapatkan sebab-sebab keberhasilannya sampai hajat itu tahsula, wujud dan hasil. Fatakunu akibatuha mahmudatan, maka keberadaan akibat akhirnya mahmudatan, terpuji. Maka yang terakhir kemudian dia dapati, dia berhasil, dia mendapatkan sesuatu yang terbaik. Wa in kana ta'adzara syai'un min asbabiha alaihi, ketika
Ya, sedang apabila sesuatu terdapat kesulitan dari sebab-sebab untuk bisa mendapatkan sesuatu itu, andai kata sesuatu itu kemudian hasil, tidak baik bagi Ibnu Arabi. Walam yattafiq taksiluha biusin, maka beliau kemudian tidak cocok untuk mendapatkan hal itu dan kemudian tidak kemudian mudah untuk melaksanakannya, menghasilkannya. Fala yubadal qadra, maka beliau kemudian tidak akan melawan takdirnya Allah. Wa ya'lamu, dan beliau yakin annahu law kana fiha khiyaratun 'indallah ma ta'azzarat asbabuha. Kalau hal ini baik, tentunya sebab-sebab untuk memunculkannya, untuk berhasil apa yang dia hajatkan akan dimudahkan oleh Allah. Lah ini sulit dipersulit oleh Allah, gak mudah untuk berarti ada sesuatu yang saya gak tahu. Hanya Allah yang tahu yang terbaik. Berarti gagalnya ini adalah merupakan yang pilihan terbaik, dipilihkan oleh Allah. Dia betul-betul menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada perasaan negatif thinking, suudzon, jelek sangka kepada Allah. Pasti ini kemudian yang terbaik. Sebab kadang-kadang manusia tidak tahu, hadirin, Allah memilihkan yang terbaik bagi hatinya, bagi hawa nafsunya, enggak suka itu, tapi sebenarnya itu yang terbaik bagi dia. Ya, ada orang meminta kepada Allah, ya Allah, berilah kekayaan yang melimpah kepada saya, sehingga kemudian ketika saya harus datang ke masjid, saya tidak harus jalan kaki atau sepeda, mobil, ya Allah. Lek perlu al-fat, ya Allah, al-fatihah, ya itu. Ya, dia minta yang seperti itu. Tapi Allah tahu, hadirin, orang ini ibadahnya biasa, maka Allah mencari cara kemudian supaya pahalanya terus bertambah. Apa? Tidak dikabulkan mendapatkan al-fat, tapi justru dia kemudian malah tetap berjalan. Maka dari jalan dari rumahnya sampai masjid ada 1000 langkah, 1000 hasanah kebaikan dia dapatkan, 1000 kemudian sayi'ah, dosa kecil dihapus oleh Allah untuk meningkatkan makomnya. Sebab dia kelihatannya tahajudnya juga biasa-biasa saja, atau kemudian dia kelompok-kelompok yang pas-pasan, pasadan, pastangi, hadirin. Ya, jadi kelompoknya pas-pasan, pasadan, pastangi. Ya. Nah, oleh karena itu sehingga jarang dia tahajud. Ya, sehingga karena seperti itu maka Allah mencari cara bagi dia. Allah kemudian cinta kepada orang ini supaya bertambah pahalanya. Jadi dengan tidaknya dia diberi kendaraan, dia tidak diberikan fasilitas, dengan berjalan itu ada faedah akhirat bagi dia. Tapi kan hawa nafsu nggak bisa nerima kadang-kadang. Kok iso koncoku iso tuku napa niku sepeda motor listrik, aku gak iso. Kok iso dek ngono? Kadang ana suarane cek enake. Ya, kok iso yang demikian itu? Ya, bisa jadi jalan bagi kita mungkin lebih bagus tadi. Ya, ternyata dengan jalan itu kemudian kita mendapatkan kesehatan, ya, kita mendapatkan kemudahan dan sebagainya. Ya, jangan dianggap kemudian yang berkendaraan mahal-mahal itu kemudian dia sehat walafiat, bisa jadi kurang, tidak seperti yang kita duga. Ya, orang itu kelihatannya kemudian melihat yang dari jauh, masya Allah enak ya demikian itu. Rumahnya tingkat 3 mewah yang demikian itu. Padahal penghuninya jarang di rumah, gak kerasan. Ya, dia gak kerasan di rumah itu, gak kerasan. Ya, bojo nggih kelilingan terus, sing lanang nggih mboten kerasan, yugane nggih mboten kerasan. Yugane malah kos di satu tempat di luar kota, gak di rumah itu. Bojone kemudian dikandani, ojo lek sampean metu monggo, tapi ojo bengi-bengi. Teko malah isuk adik. Ya itu. Jadi dikandani ojo bengi-bengi malah teko isuk. Ya. Jadi rumah itu sepertinya kok gak ada yang kerasan.
padahal besar. Lain dengan rumah kita, biasa ya, tidak besar, cukup bagi kita dengan keluarga kita. Di situ kita baca Quran di rumah kita, ada kajian dengan keluarga di rumah kita, baca maulid di rumah kita, kemudian beberapa anak kampung ngaji di rumah kita, ya. Yang demikian itu kok kelihatan barokah, didatangi orang soleh, kemudian didatangi banyak orang kebaikan, kok enak. Dan orang datang ke rumah kita terasa nyaman tadi. Nah, yang demikian itu alhamdulillah, yang demikian itu. Ya, sehingga kemudian rumah itu terbuka untuk tamu. Kan wonten beliau niku tetep, jangankan rumahnya sak pagare gak tahu dibuka, gemboke sampai neyeng gitu. Ya, itu sange suwe ini gak dibuka gitu. Ya, rumah kita siapapun bisa duduk, kemudian bisa datang, bertamu, kemudian ada yang bisa kita keluarkan. Loh, itu luar biasa deh. Wonten kitab Tambihul Ghafilin itu diceritakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu suatu ketika menangis terseduh-seduh. Ditanya oleh murid-muridnya, sahabatnya, "Ada apa, Imam? Kok panjenengan menangisnya demikian?" "Saya ini takut kepada Allah, takut mendapatkan azab atau siksa." "Loh, kenapa?" "Selama 1 pekan, 1 minggu, 1 Jumat, nggak ada orang yang bertamu ke rumah saya. Padahal biasanya setiap hari ada orang yang bertamu. Ini 1 pekan nggak ada yang datang. Saya takut saya ini mal'un, dilaknat oleh Allah. Oh, nggak ketekan tamu seminggu niku loh." Sayyidina Ali merasa susah. Lalu dia tambah seneng aja jadi panjat tadi. Ya alhamdulillah kalau sing ngene ya niki. Tapi Sayyidina Ali buatan begitu, nggak tekani tamu itu sumpek susah. Lawe dhewe kan ketekan konco sumpek, waduh iki pancet iki ae meneh iki. Wingi iki saiki meneh iki. Nanti dipas-pasno jam-jam mangan. Ya iki. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya. Terakhir dari apa yang bisa kita sampaikan, faya'lamu, maka dia semakin mengerti dan yakin annallaha ta'ala qad ikhtara lahu, bahwasanya Allah Ta'ala sungguh telah memilihkan untuknya, ya, tarkaha, untuk meninggalkan sebab-sebab mendapatkan sesuatu itu, fala yata'allamu lidzalika, dan dia tidak merasa kecewa, sakit hati karena hal itu. Fasayahmadu akibata tarkiha, dia akan tetap memuji kepada Allah akibat dari meninggalkan sebab-sebab berhasilnya sesuatu itu. Semuanya bagi dia khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik buruk itu semuanya hakikatnya terbaik sudah bagi Allah, ya, dan bagi kita hambanya itu. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah kajian kita pada malam hari ini. Kitabnya dibawa pulang hadirin ya, kertas ini dibuat nanti kemudian disimpan, dipelajari lagi di rumah. Bagian daripada anjuran kita melaksanakan sholatul istikharah. Sebelum kita tutup, kita buka tanya jawab. Mungkin panjenengan ada yang kurang paham, monggo silahkan bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz di awal menyampaikan ada doa, Allahumma khirli wakhtarli. Saya teringat pesan orang tua saya. Doa ini identik dengan dulu ya, mungkin sampai sekarang, identik dengan saat pemilihan, pemilu. Jadi kalau mau nyoblos, doalah seperti itu katanya. Selain itu juga doa ketika kita dihadapkan memilih jodoh. Yang saya tanyakan, apabila dalam suatu pemilihan kita dihadapkan pada pilihan yang tidak
ada dalam hati kita, karena kita tahu itu tidak baik semua. Apakah itu tetap berlaku atau kita mundur, tidak ikut memilih? Karena kalau tidak memilih, artinya menurut saya kalau ada sesuatu ke depan, saya tidak ikut-ikut menanggung dosa. Tapi orang tua saya bilang, pilihlah yang terbaik dari yang terjelek semua itu. Apakah seperti itu atau saya harus tidak ikut memilih, atau memilih dengan doa ini? Itu Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika andai kata untuk memilih, katakanlah untuk memilih calon pemimpin umpamanya, dengan mengawali dengan doa seperti ini, tentu kan ada variabel-variabelnya, ada sebab-sebab kemudian kita harus memilih dia. Ya, kan ada bimbingan secara syariat yang perlu kita ketahui. Dari yang kemudian 4 pilihan semuanya muslim, oke. Dari berapa orang pilihan ini menurut guru saya, menurut sahabat saya yang saya ajak musyawarah, ini bagus agamanya secara dohir seperti itu, kemudian dia pilihan dan sebagainya. Nah, kemudian kita memilih dia dengan asumsi niku wau, maka hal yang demikian ini bagi kita itulah merupakan bagian ikhtiar kita. Atau kalau kemudian kita kano sing apik Ustaz jeblok kabeh iki 4 ini, tetapi kan ada dari kemudian akhafud dhararain, dari 4 itu atau 2 pilihan itu ya bahayanya yang lebih ringan setelah kemudian diawali dengan bahasa istikharah kita. Jadi setelah kita memilih itu, ya setelah itu kita memilih itu, maka bahasa kita sudah memilih. Nanti kemudian orang kemudian dianya berubah, memang hati bisa molak-malik. Ketika saya memilih orangnya tidak seperti itu, ya Allah, bagi kita pilihan kita itu yang paling ringan kejelekannya daripada yang ada menurut kacamata kemampuan saya memilih. Lepas daripada itu kemudian dia berubah, mungkin lebih jelek dari pilihan yang lain, ya. Setelah kemudian kita mempertimbangkan banyak hal, berarti kita nggak salah yang demikian itu. Dan itu bisa jadi memang pilihan Allah. Pilihan Allah itu tidak harus mungkin lebih baik. Bisa jadi dengan ada pemimpin yang seperti itu, tambah peringatan kepada kita untuk kemudian banyak sabar, kemudian banyak ya tidak bergantung kepada pemimpin, sehingga kemudian kita betul-betul bisa mandiri. Bisa jadi banyak hal yang demikian itu. Ngoten. Ya. Setelah kita ini tentunya mengawalinya dengan musyawarah, mengikuti guru, mengikuti ulama yang menurut kita yakini akan ucapannya. Lepas setelah itu kemudian orangnya berubah-ubah, namanya manusia. Memang yang manusia ketika masih hidup ya seperti itu. Doanya saja, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memolak-malik atine menungso. Ya itu. Bisa jadi seperti itu. Penanya kedua terakhir kalau masih ada. Nggih. Waktu yang terbaik untuk sholat istikharah. Kemudian yang kedua, sholat istikharah ini saya tujukan untuk anak keturunan saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa. Jadi waktu istikharah yang terbaik ya biasanya dicari, karena ini kontennya adalah isinya doa. Kita cari karena kita meminta hajat kita dipilihkan yang terbaik oleh Allah. Cari waktu-waktu yang mudah dikabulkan.
tentunya waktunya bisa jadi adalah sepertiga malam yang terakhir, bisa jadi ba'da duhur, itu juga langit terbuka, artinya mudah dikabulkan doa, sebab jam-jam itu banyak orang yang lalai. Asal kemudian jangan waktu-waktu yang diharamkan oleh Allah. Setelah subuh jangan, setelah jamaah asar jangan, karena ini adalah sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir. Sholat dulu baru muncul sebabnya, itu pilihan Allah. Maka tidak masuk seperti sholat sunnah yang sebabnya mutaqaddim, sebabnya dahulu. Wudhu dulu baru sholat, lah ini boleh dilakukan setelah asar, setelah subuh, karena sebabnya mutaqaddim. Masuk masjid dulu baru ada tahiyatul masjid, setelah asar juga boleh. Tapi kalau istikharah termasuk yang sebab mutaakhir, sholat dulu baru nanti pilihannya dipilihkan oleh Allah. Maka cari waktu-waktu yang bukan diharamkan oleh Allah, sepertiga malam yang terakhir, waktu duhur, waktu duha dan sebagainya. Monggo, pokoknya bukan waktu-waktu yang diharamkan untuk kita melakukannya. Cukup ya hadirin. Kalau kemudian pengen istikharah untuk anak cucu dan sebagainya, monggo minta dipilihkan yang terbaik oleh Allah untuk bisa melakukan untuk anak cucu, senantiasa dipilihkan yang terbaik oleh Allah. Itu merupakan ikhtiar kita sebagai orang tua, sebagai kakek, agar anak cucu kita senantiasa baik. Orang kadang-kala melakukannya dengan cara sholat istikharah seperti itu. Ada yang dengan cara puasa sunnah, mempuasai anak cucunya, dengan cara melakukan sedekah untuk kebaikan anak cucunya. Semua amal soleh punya potensi menjadi kebaikan bagi kita, mendoakan anak cucu kita. Ngoten nggih? Ya itu. Sehingga kalau kemudian ada anak kita, cucu kita, kemudian loh kok berhasil ya anak itu, loh bapak ibuan ahli sedekah kok, loh bapak ibu lo ahli poso Senin Kemis, ya kecuali undangan dia nggak poso, ya itu. Jadi hal-hal yang seperti itulah. Dasarnya apa? Suratnya Al-Kahfi, ya ayat 82. Kenapa Nabi Allah Khadir alaihissalam membangun tembok yang mau roboh? Kata Nabi Musa, saman jaluk ujroh, bayaran itu tepat. Kata Nabi Khidir, ya sudah di sini firaqi baini wa bain, perpisahan kita ya di sini sudah dijelaskan. Kenapa saya membangun rumah yang mau roboh? Ini milik dua anak yatim yang ada di kota. Kenapa saya melakukan ini? Wa kana abuhuma sholiha. Konon bapaknya itu orang soleh, bapaknya anak yatim ini orang soleh, maka berbuat kebaikan. Ternyata kesolehan kebaikan kita itu merembes kebaikannya kepada anak cucu kita. Di dalam ungkapan tafsir Al-Qurtubi, ternyata bukan bapaknya pas, mbah-mbahnya yang ketujuh di atas tadi. Jadi kebaikan nenek moyang, kakek moyangnya itu merembes kebaikannya ke bawah. Itulah oleh karena itu tugas kula pengen yang hidup harus jadi orang soleh, harus jadi orang yang terbaik untuk kemudian di hadapan Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau kita menjadi orang soleh, anak cucu kita kemudian akan merembes kebaikan kita. Wa kana abuhuma sholiha, dulu bapaknya adalah orang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.